Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 235. Qin Ming tidak tahu bahwa ketika dia muncul di pameran, dia telah dikenali oleh polisi berpakaian preman di tengah kerumunan. Keluarga Melanri mengadakan pameran perhiasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga tentu saja mereka akan meminta polisi setempat untuk bekerja sama dengan pihak keamanan. Terlebih lagi, Hotel Sofitel Fabuge mengalami serangan teroris tadi malam tersangka di mana-mana. 10 menit kemudian, 2 mobil polisi berhenti di depan pusat perbelanjaan. 5 atau 6 polisi jangkung dengan senjata tajam dan bom nuklir segera keluar dari mobil dan bergegas ke ruang pameran. Pemimpinnya adalah seorang polisi parubaya berusia 40-an, yang berjalan langsung ke arah Qin Ming. Polisi lain mengelilinginya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. "Pak Polisi, apa yang Anda lakukan?" Ani mengerutkan kening dan berkata tidak senang. "Kami telah diperintahkan untuk menangkap tersangka serangan teroris di Hotel Sofitel Farberg tadi malam. Ini adalah surat perintah penangkapan." Polisi parubaya itu mengeluarkan sebuah dokumen dan menunjukkannya kepada Ani sambil menatap Qin Ming dengan tajam tatapan. "Saya Basile dari Badan Anti-Terorisme Paris. Kami menduga Anda terkait dengan serangan teroris yang terjadi di Hotel Sofitel Fabok beberapa jam yang lalu. Silakan segera ikuti kami kembali ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan." Setelah polisi berpakaian preman di kerumunan menemukan Qin Ming, mereka tidak mengambil tindakan apapun karena mereka ingin memberitahu orang-orang di kantor polisi untuk mengajukan surat perintah penangkapan. Semuanya harus mengikuti prosedur hukum formal bekerja. "Puan Basile, Anda salah. Saya adalah korban serangan teroris," kata Qin Ming dengan wajah polos. "Saya dapat menjamin bahwa Tuan Qin adalah tamu terhormat yang diundang oleh keluarga melalui kami dan tidak ada hubungannya dengan organisasi teroris." Ani berkata dengan nada tegas, "Tolong jangan salah menangkap orang. Tidak peduli apa identitas pria ini, dia harus kembali ke kantor polisi bersama kami untuk membantu penyelidikan. Yakinlah bahwa kami tidak akan memperlakukan tamu asing dengan tidak adil." Dua petugas polisi mau tidak mau meraih tangan Qin Ming di belakang punggungnya, memborgolnya, dan mengantarnya keluar. Melihat Qin Ming ditangkap, wajah Gu Qingyi menjadi gelap dan dia berkata dengan tegas, "Saya memprotes keras dan mengutuk praktik sembarangan polisi Paris. Saya akan meminta pengacara terbaik di Paris untuk melindungi hak dan kepentingan kami. Bertanggung jawab. Aku akan baik-baik saja. Aku akan pergi ke kantor polisi untuk minum teh dan kembali. Jangan khawatir." Qin Ming menatap Gu Qingyi dengan pandangan meyakinkan, dan kemudian menggunakan matanya untuk menunjukkan hal itu kepada Huo Nanling selama ketidakhadirannya, pastikan untuk melindungi Gu Qingyi. Meskipun Qin Ming membunuh para penyerang teroris tadi malam untuk membela diri, kata-katanya tidak berdasar dan dia harus pergi ke kantor polisi untuk membuat catatan guna membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Gu Qingyi juga tahu bahwa Qin Ming akan baik-baik saja, tetapi bagaimanapun juga, dia berada di luar negeri dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Siapa yang tahu seberapa baik polisi Paris dalam menangani masalah, dan apakah mereka akan bingung antara benar dan salah untuk mencari kambing hitam meminta Ani untuk membantu menghubungi pengacara terbaik di Paris. Apa yang terjadi? Saat ini, Lang Wedok datang dan bertanya dengan ragu. Puan Qin dan Nona Gu juga hadir ketika terjadi serangan teroris di Hotel Sofitel Farberg tadi malam. Polisi mencurigai Tuan Qin ada hubungannya dengan organisasi teroris. Dengan marah mengutuk, sungguh sekelompok orang yang bodoh dan tidak kompeten teman-teman. Biarkan saja. Organisasi teroris tidak menangkap, tapi mereka menangkap orang baik. Apakah ada hal seperti itu? Lang Wedok menoleh ke arah Gu Qingyi, prihatin. Berkata, "Nona Gu, apakah Anda tidak terluka dalam serangan teroris tadi malam?" Gu Qingyi menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sopan, "Tidak, terima kasih Tuan Lang Wedok atas perhatian Anda. Tidak apa-apa jika kamu tidak melakukannya. Jika kecantikan oriental cantik sepertimu terluka, bahkan aku tidak akan membiarkan penyerang teroris yang penuh kebencian itu pergi." Lang Wedok mengungkapkan kemarahannya terhadap terorisme dan berkata dengan ramah, "Apakah kamu membutuhkannya? Apakah kamu butuh bantuanku untuk membebaskan Tuan Qin dengan jaminan? Jangan ganggu Tuan Lang Wedok dengan masalah ini. Saya telah menemukan pengacara terbaik." Qin Ming ditangkap, dan suasana hati Gu Qingyi saat melihat perhiasan itu menghilang. "Aku sedikit lelah. Permisi. Tolong minta Nona N untuk mengantarku ke ruang tunggu." "Oh, ngomong-ngomong, pengacara mana yang Anda temukan?" "Saya kenal Pak Bruno, pengacara paling terkenal di Paris. Apakah Anda perlu saya menghubunginya?" Lang Wedok berkata dengan antusias. "Aku akan menghubungi pengacara Bruno," jawab N. Nona Gu dapat beristirahat dengan tenang. Dengan pengacara Bruno di sini, Tuan Qin dapat segera dikeluarkan dari kantor polisi. Tidak perlu khawatir tentang masalah sepele ini. Lang Wedok menghiburnya. "Terima kasih." Gu Qingyi tersenyum meminta maaf dan berjalan ke ruang tunggu. Setelah melihat Gu Qingyi mengikuti N keluar dari ruang pameran, Lang Wedok berjalan ke kamar mandi dengan santai dengan langkah anggun dan mulia, namun senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. "Kasihan kutu busuk, kamu berani merusak perbuatan baikku di depan umum, jadi kamu tidak akan pernah meninggalkan kantor polisi."
Saat melangkah ke kamar mandi, Lam Wedok tidak melihat siapapun di sekitarnya, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. Kaun Lam Wedok yang terhormat, bagaimana saya bisa melayani Anda? Sebuah suara hormat terdengar dari ujung telepon yang lain. Saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Ada seorang pria Tiongkok bernama Qin Ming yang terlibat dalam terorisme dan ditangkap di kantor polisi. Saya ingin Anda membantunya mengkonfirmasi tuduhannya dan dikurung di penjara selama sisa masa jabatannya. Hidupnya. Lam Wedok berkata dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, bagaimana mungkin dia masih memiliki sedikit pun bangsawan dari sebelumnya. Di sepertiga hektar tanahnya di Paris, akan mudah untuk menghukum orang asing. Sungguh menyedihkan. Dia benar-benar menyinggung Lord Count kita yang terhormat. Saya berjanji akan membiarkan dia masuk penjara, kalau tidak, saya tidak pantas disebut pengacara emas. Bagus sekali, aku yakin hal kecil ini tidak akan merepotkanmu. Lam Wedok tersenyum sinis, ingat, kamu tidak boleh meninggalkan jejak. Dimengerti, saya belum pernah menerima telepon dari Earl. Selain itu, Nona N meminta saya untuk menebus orang, jadi saya pergi untuk menjunjung tinggi martabat hukum. Di negara-negara kapitalis, apa yang disebut hukum hanyalah alat permainan oleh yang berkuasa. Bruno tidak berani menyinggung Lam Wedok dan berkata dengan sangat bijaksana. 10 menit kemudian, Qin Ming yang diborgol tiba di kantor polisi Paris dan diantar ke ruang interogasi yang dijaga ketat. Qin Ming diam-diam menyesali bahwa dia tidak beruntung. Baru-baru ini, dia selalu diundang ke kantor polisi untuk minum teh ketika dia sedang menghafal kata-kata. Kedua polisi itu menekan Qin Ming ke kursi besi, lalu berdiri di kiri dan kanan seperti Algojo. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya Basile, pemimpin tim keempat Badan Anti-Terorisme Paris. Saya berharap Tuan Qin akan secara aktif bekerja sama dalam penyelidikan kami, kata Basile dengan sangat serius. Katakan sesuatu dengan cepat, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan. Qin Ming berkata dengan tidak sabar. Basile berhenti bicara omong kosong dan langsung ke pokok persoalan. Kami sudah menelepon Sofitel Farber. Video pengawasan, Anda membunuh semua teroris itu, bukan? Qin Ming mengangguk dan mengakui dengan gembira, ya, saya membunuhnya. Apakah saya melanggar hukum Prancis untuk membela diri? Laporan otopsi para teroris telah keluar. Mereka semua tewas dalam satu pukulan. Dengan keterampilan yang begitu kuat, menurut saya Tuan Qin tidak sesederhana orang biasa. Mata Basil seterang api, dan dia menatap di Qin Ming dengan tatapan dingin. Dengan kata lain, Anda sendiri adalah orang yang berbahaya, dan saya sangat curiga bahwa Anda juga anggota organisasi teroris. Pembelaan diri adalah hak yang diberikan kepada warga negara biasa oleh hukum, dan pasal ini tidak berlaku. Padamu. Haha. Qin Ming tertawa sinis, kamu memiliki imajinasi yang kaya. Pernahkah kamu mendengar tentang Kung Fu Tiongkok? Saya telah berlatih Kung Fu sejak saya masih kecil, tetapi Anda menyebut saya teroris. Sungguh konyol. Saya benar-benar curiga kamu adalah petugas polisi yang tidak kompeten. Ini bukan hanya tebakan saya punya bukti. Basil mendengus dingin dan berkata kepada polisi di sebelahnya, publikasikan bukti yang dikumpulkan dan saya akan lihat bagaimana dia masih bisa berdalih. Polisi membalik buku catatannya, menghadap Qin Ming di layar, dan memutar video pendek. Itu adalah adegan Qin Ming melawan dua gangster yang mencoba membuat pingsan semua penumpang di pesawat dan melukai Gu Qingyi di pesawat light. Sudut pengambilan gambar, itu hanya bisa dilihat ke tubuh bagian atas dari 3 orang, dan itu hanya sebuah fragmen. Ini direkam di komputer oleh seorang penumpang di pesawat. Dia kebetulan sedang bermain di komputer sebelum dia koma. Ketika dia bangun, dia mengetahui bahwa dia tidak sengaja merekam video ini masyarakat karena takut teroris masih berada di dalam pesawat dan akan mencelakainya. Dia baru berangkat ke kantor polisi untuk melapor pagi ini. Basile telah menyelidiki informasi Qin Ming dan menemukan bahwa Qin Ming adalah manajer keamanan grup Gu, tetapi informasi sebelum menjadi manajer kosong. Dia pikir ini tidak biasa. Qin Ming pasti menyembunyikan pengalamannya sebelumnya adalah rahasia tersembunyi di dalamnya, yang dipertanyakan. Setelah menonton video tersebut, Qin Ming tersenyum pahit dan berkata, saya awalnya ingin hidup sesuai dengan Lei Feng dan melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama saya, tetapi saya tidak menyangka Anda akan mengetahuinya. Ya, saya membunuh kedua gangster itu dan melemparkan mereka dari pesawat. Saya menyelamatkan mereka. Semua penumpang di pesawat, tapi saya tidak suka reputasi palsu. Jangan beri saya penghargaan apapun karena menjadi pahlawan pemberani. Tentu saja, jika ada bonus, saya akan dengan senang hati menerimanya. Bang! Setelah Qin Ming selesai berbicara, Basil segera melompat dan berkata dengan tatapan tajam, kamu tidak menganggapnya serius. Apakah kamu tidak ingin melakukan pembunuhan di pesawat? Jika kamu ketahuan, bunuh dan diamkan. Hei, IQ adalah sebuah kekurangan. Saya benar-benar khawatir dengan IQ Anda. Qin Ming berkata tanpa daya, apakah Anda punya otak? Jika saya seorang teroris dan masalahnya terungkap, maukah Anda membiarkan semua penumpang naik pesawat pergi? Siapa yang tahu apa yang Anda pikirkan? Teroris tidak bisa menggunakan akal sehat untuk berspekulasi. Basile berkata dengan dingin, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk mengaku dan menjelaskan kejahatan Anda dengan jujur, jika tidak, Anda akan menderita.
Apakah Anda masih akan menyiksa saya untuk mendapatkan pengakuan? Qin Ming berkata dengan nada mencemooh, Anda terlalu banyak berbicara tentang kebajikan, keadilan, kesetaraan ras, dan perlakuan yang adil. Tidakkah menurut Anda munafik dan menjijikkan? Masa-masa yang luar biasa membutuhkan tindakan yang luar biasa. Tidak perlu memperlakukan tersangka teroris dengan sopan. Basil mendengus dingin. Saya dengan baik hati dapat mengingatkan Anda bahwa Anda sedang duduk di kursi listrik khusus. Dijamin akan terlihat dari luar setelahnya kaget. Tidak ada salahnya. Kami punya banyak metode serupa. Jika Anda tidak ingin mengalami penyiksaan, akui saja dengan jujur. Bab 236. Jika Anda ingin menyiksa saya, silakan. Qin Ming mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, tetapi saya juga dengan baik hati mengingatkan Anda, ada konsekuensi yang menjadi risiko Anda sendiri. Bagaimana Qin Ming bisa dihina oleh orang asing? Jika polisi berani menggunakan penyiksaan, dia akan berani membuat masalah di kantor polisi, membiarkan orang asing yang merasa benar sendiri ini melihat apa sebenarnya teroris itu. Beranikah kamu mengancamku? Basil mencibir, aku akan menambahkan tuduhan lain kepadamu, mengintimidasi petugas polisi. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu, dan seorang polisi berhidung bengkok masuk dan berbisik di telinga Basile, ketua tim, pengacara yang disewa oleh tersangka telah tiba, dan dia juga pengacara medali emas terkenal Bruno. Pengacara itu tiba tepat pada waktunya. Basile mengerutkan kening. Jika pengacara itu datang, dia tidak akan bisa secara terang-terangan menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan. Dia menatap Qin Ming dengan kesal dan memberitahu dua polisi di sebelahnya, simpan mengawasinya. Aku tidak memerintahkan siapapun untuk membiarkan tersangka pergi. Ya. Kedua polisi itu setuju secara serempak. Meskipun suara polisi yang melaporkan berita itu pelan, hal itu tidak dapat disembunyikan oleh telinga tajam Qin Ming. Ketika dia mendengar bahwa pengacara telah tiba, dia dengan provokatif berkata, apakah kamu tidak ingin menyiksaku? Jika kamu punya kemampuan, aku akan mengerutkan kening dan nama keluargaku bukan Qin. Jangan takut. Bahkan jika pengacaranya datang, dia mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Basil mendengus dingin dan keluar dari ruang interogasi. Di luar pintu, berdiri seorang pria berkulit putih berjas dan jas kulit, membawa tas kerja, berbadan gemuk dan perut buncit, berpenampilan seperti pengusaha wanita komunitas hukum Paris. Karena alasan pekerjaan, petugas polisi, selain berurusan dengan penjahat, juga pengacara. Basile tentu saja mengenal Bruno. Melihat pria gendut ini, Basile berkata dengan marah, pengacara Bruno, saya beritahu Anda dengan jelas, tersangka ini tidak boleh dibebaskan. Dengan jaminan dan kami berhak menahannya selama 48 jam. Ketua tim Basile yang terhormat, saya pikir Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk memberi jaminan kepada tersangka. Bruno berkata dengan percaya diri, saya dipercaya oleh klien untuk menuduhnya. Dia adalah seorang pembunuh. Mereka harus dihukum berat oleh hukum. Bruno berturut-turut menerima komisi dari N dan Languedoc, sebaliknya dia lebih bersedia melayani Languedoc. Orang ini bermuka dua informasi Qin Ming. Diketahui bahwa Qin Ming telah membunuh seseorang dalam serangan teroris, dan dia hanya menuntut Qin Ming atas pembunuhan tersebut. Oh, kamu di sini bukan untuk memberi jaminan kepada tersangka. Basile tertegun. Dia tidak menyangka Bruno, yang hanya menghargai uang, ada di sini untuk menuduh Qin Ming. Bruno berkata dengan serius, saya seorang pengacara yang menjunjung tinggi keadilan. Tentu saja, saya tidak akan melindungi penjahat. Sejauh yang saya tahu, tersangka kriminal Qin Ming membunuh warga sipil tak berdosa dalam serangan teroris. Baik dia terluka secara tidak sengaja atau disengaja, berdasarkan pada ini saja. Itu cukup untuk memenjarakannya hampir sepanjang hidupnya. Tentu saja, semua orang yang dibunuh Qin Ming adalah teroris, tetapi dengan kemampuan Bruno, dia dapat sepenuhnya menutupi salah satu dari mereka sebagai warga sipil, dan setidaknya menuntut Qin Ming atas pembunuhan. Jadi, tujuan kita sama. Saya harap pengacara Bruno dapat melakukan bagian Anda untuk menghukum terorisme. Basile menyipitkan matanya dan berkata seperti rubah tua. Itu wajar, aku tidak punya kewajiban untuk mengelak. Kata Bruno lugas. Berjabat tangan dengan Basile. Saya akan mengumpulkan lebih banyak bukti sekarang. Saya tidak akan mengganggu ketua tim dan terus menangani kasus ini. Tujuan Bruno dalam perjalanan ini adalah untuk pertama-tama berbicara dengan Basile, dan kemudian berusaha menyamarkan gangster yang terbunuh itu menjadi warga negara biasa, dan untuk membuktikan kejahatan pembunuhan Qin Ming. Setelah keluar dari kantor polisi, Bruno menelepon Languedoc dan meminta pujian, Earl yang terhormat, masalah ini telah diselesaikan. Saya jamin orang Tionghoa bernama Qin Ming tidak akan meninggalkan penjara dalam waktu 10 tahun. Bagus sekali. Ingatlah untuk meminta kepala pelayanku nanti untuk mengumpulkan hadiah yang pantas kamu terima. Setelah mendengar beritanya, suasana hati Languedoc sedang baik. Suatu kehormatan bagiku untuk mengabdi pada kaun. Beraninya aku meminta kompensasi untuk masalah sepele seperti itu. Kata Bruno munafik, berpikir bahwa dengan statusnya sebagai Languedoc, dia seharusnya bisa diberikan kompensasi dalam jumlah besar, dan dia tersenyum bahagia. Kembali ke ruang interogasi, Basile tidak duduk untuk melanjutkan interogasi.
Dia berjalan langsung ke arah Qin Ming, menatap Qin Ming dengan sikap merendahkan, dan berkata sambil bercanda, sayangnya, pengacara tidak ada di sini untuk menyelamatkan Anda, tapi untuk menyelamatkanmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengakui kejahatanmu dengan jujur. Sepertinya kita tidak bisa mengandalkan orang luar, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Qin Ming meratap, saya tegaskan, saya bukan teroris, saya orang baik. Jika Anda bersikeras menahan saya atau bahkan menghukum saya, maka Anda akan melakukannya. Terserah Anda, tetapi Anda harus menanggung konsekuensinya. Beraninya kamu mengancamku. Aku telah melihat banyak penjahat keras kepala sepertimu. Sepertinya aku tidak bisa melakukannya tanpa membuatmu merasakan kesakitan. Basile mencibir dan memerintahkan, amankan dia. Kedua polisi di dekatnya menahan Qin Ming dengan kuat, dan menggunakan 4 borgol untuk memborgol tangan dan kaki Qin Ming ke sandaran tangan dan kaki kursi paduan. Selama proses ini, Qin Ming tidak berjuang sama sekali dan sangat kooperatif, seolah-olah dia sedang mencoba memainkan permainan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Melihat Qin Ming berubah menjadi seekor domba untuk disembelih, Basil mengangkat tangannya dan mengeluarkan suara, dan berkata kepada polisi yang mencatat, bersiaplah untuk keluar dan biarkan dia merasakan kursi listrik. Ya, ketua tim. Polisi itu memandang Qin Ming dengan tatapan menyedihkan. Ketua tim Basile terkenal kejam di kantor polisi. Dia sering menganiaya penjahat dan sering dihukum, tetapi dia selalu tetap duduk. Polisi itu mengangkat kompartemen tersembunyi di atas meja, memperlihatkan beberapa kancing, dan berkata dengan hormat, Kapten, tolong. Basile menyeringai garang, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi seperti orang sadis, dan menamparkan salah satu kancing merah dengan telapak tangan yang kuat. 3 petugas polisi lainnya yang hadir memandangnya dengan ekspresi lucu, menunggu untuk melihat adegan tragis Qin Ming disetrum. Ada pepatah di Tiongkok bahwa mereka yang berbuat jahat akan dihukum mati. Kalimat ini untukmu. Tepat ketika tangan besar Basile jatuh, Qin Ming tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, tangan dan kakinya gemetar pada saat yang bersamaan, borgol logamnya pecah seperti kertas. Melihat pemandangan ini, keempat polisi, termasuk Basil, semuanya tercengang. Anda harus tahu bahwa borgol yang dikenakan Qin Ming bukanlah borgol biasa, tetapi dibuat khusus untuk menargetkan teroris. Mereka ditangkap oleh Qin Ming. Dia melepaskan diri seperti mainan. Qin Ming melepaskan borgolnya, merentangkan tangannya, meraih kera 2 polisi di kiri dan kanan, mengayunkannya ke atas dan membenturkannya ke kursi. Tiba-tiba, busur listrik mulai menari pada mereka berdua. Mobil listrik itu menjerit dan menggigil, seperti guncangan hebat. Jika Anda berani melawan polisi yang menyerang, tolong berhenti, jika tidak. Basile terkejut karena Qin Ming mampu melarikan diri dari borgol dengan tangan kosong, tetapi dia juga seorang polisi anti-teroris yang pernah mengalami badai besar. Jadi dia buru-buru mengambil pistol di pinggangnya. Omong kosong. Tapi sebelum Basile bisa mengeluarkan senjatanya, pukulan Qin Ming datang seperti guntur, mengenai perut Basile. Basile terbang sebagai tanggapan dan menghantam meja. Ada rasa sakit yang menusuk di perutnya, dan organ dalamnya sepertinya hancur. Polisi yang tersisa yang sedang mencatat tercengang, matanya kabur, dan kepalanya membentur meja dengan keras. Matanya menjadi hitam setelah dipukul, dan dia pingsan. Sudah kubilang bahwa akan ada konsekuensi yang menjadi risikomu sendiri. Apakah menurutmu kata-kataku hanyalah kata-kata? Qin Ming mendengus dengan nada menghina, tidak repot-repot melihat keempat polisi itu lagi, bersiap untuk pergi dengan sikap angkuh. Basil dipukul dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Dia menahan rasa sakit yang parah dan merangkak ke depan beberapa langkah dan menekan alarm. Bel alarm yang menusuk segera berbunyi dan menyebar ke seluruh sudut kantor polisi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi di ruang interogasi, pergi dan lihat. Petugas polisi di kantor semuanya berlari keluar untuk memeriksa situasi. Beberapa dari mereka ikut serta dalam penangkapan Qin Ming di pameran perhiasan. Ketika mereka melihat Qin Ming muncul sendirian di koridor tanpa Basile dan yang lainnya, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Berhenti, angkat tangan. 2 polisi buru-buru mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkan ke Qin Ming. Jangan gugup, saya baru saja keluar untuk mencari udara segar dan merokok. Qin Ming mengeluarkan sebungkus rokok dan berpura-pura mengangkatnya perlahan ke atas kepalanya tiba-tiba membuangnya, dan kedua batang rokok itu pun melayang seperti pisau terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Kedua polisi bersenjata itu menjerit kesakitan hampir pada saat yang bersamaan, dan 2 batang rokok mengenai tangan mereka dengan tepat, seolah-olah mereka disengat lebah. Qin Ming mengikutinya seperti bayangan, menjatuhkan salah satu polisi dengan tangan kanannya, dan mencubit leher polisi lain yang lebih tinggi dengan tangan kirinya, menggunakan orang ini sebagai perisai manusia dan sandera. Hentikan, lepaskan Barry. Anda punya waktu 10 detik untuk mengangkat tangan dan menyerah. Anda dikepung. Anda tidak bisa melarikan diri. Melihat ini, petugas polisi lainnya mengeluarkan senjatanya satu demi satu, tetapi mereka tidak berani menembak. Siapa yang kamu coba takuti dengan senjata rusak? Mengikuti kata-kata menghina Qin Ming, tangan kanannya melambai lagi, dan rokok ditembakkan. Rokok biasa berubah menjadi senjata tersembunyi yang dapat melukai orang di tangannya. Aduh, ah! Polisi di koridor berteriak kesakitan satu demi satu, dan menjatuhkan pistol mereka satu demi satu.
Persetan. Qin Ming berpindah tangan dan meraih kera polisi perisai manusia, dan melemparkannya seperti lembing. Bang! Kedua polisi yang pertama kali dipukul langsung terlempar ke tanah. Qin Ming menyentuh tanah dengan kakinya dan lewat seperti hantu untuk menangkap mereka. Plop, ups. Hanya dalam 5 detik, lebih dari selusin petugas polisi di koridor terjatuh ke samping sambil meratap. Berhenti. Pada saat ini, seorang pria berseragam polisi dan bertopi polisi, yang seharusnya menjadi kepala suku jika dilihat dari pangkat dan penampilannya di militer, bergegas turun dari lantai atas dengan membawa 2 senjata tajam dan bom nuklir. Bersambung.